kepada satu-satunya nama yang dapat disembah, yang dapat dipuji, yang dapat diberikan kemuliaan, yang memberikan pengharapan kepada setiap orang yang letih lesu, yang memberikan jawaban bagi setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetuk, pasti kepadanya pintu akan dibukakan. Dan setiap orang yang datang dengan berbagai macam kebutuhan saat ini, mereka menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Makanan kami bukan hanya makanan jasmani, tapi firman Tuhan itulah yang menghidupkan kami. Sehingga tubuh kami menjadi sehat, pernikahan kami mengalami pemulihan, keuangan kami mengalami pemulihan, keluarga kami, anak-anak kami mengalami pemulihan, sehingga kaki kami yang lemah dikuatkan, hati kami yang takut jadi punya pengharapan di dalam Kristus yang menjanjikan, yang setia terhadap perjanjiannya. Sekalipun kami tidak setia, Dia tetap teguh dengan perjanjiannya. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini bicara kepada setiap hati untuk meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin, 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 amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, jangan duduk dulu. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat setiap rekan-rekan kita yang melayani. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang melayani kita di belakang, dimanapun, di luar. Terima kasih sehingga kita saat ini bisa beribadah bersama-sama. Sekarang saudara bisa saling melihat satu sama lain dan katakan apa kabar. Berikan sedikit senyuman supaya duduknya lebih tenang. Mari silahkan duduk, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mengerti firman Tuhan itu, Amsal 4, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi tubuh. Jadi Bapak Ibu, apapun kebutuhanmu saat ini, firman Tuhan itu kalau kita percayai, hati kita ini seperti tanah, katakan. Firman Tuhan itu seperti benih, lalu kalau jatuh ke tanah yang subur, which is itu adalah hati kita. Tanah yang subur itu kalau kita percaya, maka dari situ akan tumbuh kehidupan. Yang tadinya tubuhnya sakit mengalami pemulihan. Amin. Amin. Khawatir menjadi percaya. Masalahnya belum berubah. Tapi yang harus berubah pertama kali siapa? Siapa? Coba bilang sama kanan kirinya, saya. Sayanya dulu yang harus berubah. Baru kita bisa mengubah keadaannya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sudah cukup lama kita tidak belajar tentang keuangan. Sudah cukup lama kita tidak belajar tentang janji firman Tuhan ini. Setiap kali Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, pegang janji firman Tuhan itu dan hidupi. Maka setiap kali kita berkhotbah tentang keuangan, banyak sekali mukjizat keuangan yang terjadi. Setiap kali kita berkhotbah tentang hal ini. Kalau kita berkhotbah tentang kesembuhan, banyak mukjizat kesembuhan yang terjadi. Mari kita melihat anak yang dapat dipercaya. Judul hari ini adalah anak yang dapat dipercaya. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, Kitab Kejadian 1 itu adalah rangkuman tentang penciptaan dunia dan penciptaan manusia. Seringkali kita bingung membaca Alkitab. Alkitab Kejadian 1 itu sudah bercerita tentang penciptaan dunia, penciptaan manusia, lalu tujuan untuk apa manusia diciptakan. Kemudian Kejadian 2 ditulis sama Musa, Kitab Kejadian itu ditulis sama Musa. Kenapa dimulai lagi tentang penciptaan dunia lagi? Supaya kita mengerti, Kejadian 1 itu adalah rangkuman. Kejadian 2 adalah cerita detailnya. Nah, di dalam Kejadian 1 diceritakan
penciptaan dunia ini, diciptakan matahari, bulan, dan bintang cakrawala, diciptakan daratan, dipisahkan dari air, diciptakan tumbuh-tumbuhan, diciptakan binatang, di hari keempat dipisahkan tumbuh-tumbuhan, diciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian hari keenam diciptakan binatang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian hari kedua diceritakan detailnya. Nah, ada hal yang spesifik yang harus kita pahami sama-sama. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi ini, belum ada semak di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan. Jadi ini bumi baru diciptakan. Sebongkah tanah yang solid, kira-kira begitu ya. Tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada apa-apa. Lalu kata firman Tuhan begini, kenapa seperti itu? Tidak ada tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Loh, kenapa belum turun hujan? Karena belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Kenapa tidak ada tumbuh-tumbuhan? Kenapa tidak ada binatang? Karena belum ada pengelolanya. Jadi dari konsep pertama Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan cari pengelola, Bapak Ibu. Tuhan cari manajernya. Gak ada yang terjadi kalau gak ada pengelolanya. Gak ada yang tumbuh kalau gak ada yang mengelolanya. Itu sebabnya Tuhan siapkan pengelola. Karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar. Jadi kita nggak bisa menerima yang besar kalau kita nggak mengelola yang kecil. Jadi prinsip pertama kali Alkitab, Tuhan mau mencari pengelola. Kalau kita pengelola, kita bukan pemilik. Ini yang seringkali gagal sama anak-anak Tuhan. Kenapa kita berdoa untuk sesuatu yang besar, tapi tidak terjadi? Kenapa kita berdoa seolah-olah proyeknya itu sudah di depan mata, sudah sejengkal lagi, tapi tidak terjadi apa-apa? Kenapa saya mengharapkan sesuatu yang besar, padahal janji firman Tuhan itu kita diberkati? Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan, Dia adalah Jehovah Jireh. Kata itu pertama kali dituliskan dalam kitab Kejadian 22. Pada waktu Abraham mau memberikan anaknya yang tunggal, siapa itu? Ishak. Lalu Tuhan bilang begini, jangan korbankan anakmu. Aku sudah menyediakan. Kata majemuk pertama kali tentang Tuhan, Jehovah Jireh. Di situ keluar, Allah yang menyediakan. 1 Korintus 2 yang mengatakan, apa yang tidak pernah kamu lihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, semua itu. Mana duluan Bapak Ibu? Yang menyediakan atau yang mencari? Come on. Mana duluan? Disediakan atau yang mencari? Penyediaan pertama kali. Jadi, sebelum kamu mencarinya, Tuhan sudah menyediakannya. Itu sebabnya Mazmur 23 ayat 5 firman Tuhan katakan, Dia Diakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Karena apa Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita? Supaya kamu makan, siapa yang berperang? Come on. Tuhan yang berperang. Makan di situ adalah makan firman Tuhan. Maka kalau kamu makan firman Tuhan, kamu jadi percaya janji Tuhan. Kalau kamu percaya, iman itu, percaya itu adalah mata uang untuk mengambil semua yang Tuhan sediakan. Roma 5 ayat 2. Saya ulang. Iman adalah tangan rohani atau mata uang surga untuk mengambil semua yang disediakan Tuhan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Kalau saudara tidur pagi-pagi, apa yang Tuhan lakukan? Apa? Dia membangunkan kita dengan
rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Dia sudah menyediakan. Tetapi semua yang disediakan ini hanya bisa diterima oleh iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Benar? Iman timbul dari pendengaran. Jadi jangan masalahkan Tuhan. Tuhan, kamu belum memberkati saya. Sudah. Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan melalui siapa? Kematian Kristus di kayu salib. Oleh kematian Kristus di kayu salib, itu menjadi license untuk semua Bapak Ibu menerima semua janji Tuhan. Tapi janji Tuhan itu, ini saya pernah khotbahkan, diberikannya dalam bentuk rohani. Supaya menerimanya, memindahkannya ke alam jasmani, Roma 5 bilang pakai iman. Kesembuhan diberikan secara rohani Bapak Ibu. Supaya termanifestasi ke tubuh kita, makanya kita banyak melihat orang yang sembuh. Supaya termanifestasi butuh iman. Iman itu adalah percaya kepada segala sesuatu yang belum kelihatan. Sepakat? Masih ada yang bingung? Pegangan. Jalan ini masih panjang. Kenapa belum ada hujan? Kenapa belum ada tumbuh-tumbuhan? Kenapa belum ada binatang? Karena nggak ada pengelolanya. Kenapa kita tidak menerima janjinya? Seolah-olah tidak menerima janjinya. Bukan masalahnya Tuhan. Karena Tuhan adalah penyedia. Masalahnya kamu yang nggak bisa mengelolanya. Masalahnya anak-anak Tuhan, mereka nggak menjadi manajernya. Mereka menjadi pemiliknya. Kamu bukan pemilik, kamu pengelola. Semua yang nggak dikelola, semua yang nggak di-manage pasti berantakan Bapak Ibu. Coba deh, kamu punya mobil, mobilnya nggak dikelola, nggak dirawat, pasti hancur. Kamu punya tanaman di depan rumah, kamu cuma doain setiap hari. Berbunga nggak? Berbunga duri. Tumbuh nggak dengan baik? Harus diapakan? Di-manage. Kenapa anak-anak kita berantakan? Karena nggak dikelola. Dan kalau kita mengelolanya, Bapak Ibu ingat, kita ini warga kerajaan apa? Surga. Berarti caranya pakai cara apa? Cara surga. Kalau mobilmu Toyota, harusnya kamu servis kemana? Toyota. Kalau mobil kamu Honda, harus kamu servis ke Honda. Karena kamu warga kerajaan surga. Kata firman Tuhan Roma 12, jangan kamu mengelolanya serupa dengan dunia ini. Kamu gak bisa kelola dengan cara dunia. Oh, cara mendidik anak yang benar, cara pakai apa kata si A, apa kata si B. Nggak bisa, harus pakai cara firman Tuhan. Begitu juga dengan masalah keuangan. Kalau cara dunia, bagaimana cara supaya diberkati? Keep it, investasi. Cara firman Tuhan, bagaimana cara diberkati? Beri, maka kamu akan diberi. Karena kamu warga kerajaan surga. Harusnya pakai manajemennya siapa? Surga. Kalau kamu adalah manajernya, kalau kamu adalah pengelola, untuk apa Tuhan percayakan keuangannya kepada kamu? Mari kita lihat ayatnya, ini tema gereja kita sepanjang 1 tahun. Yesaya 60 ayat 2, tapi kita akan lihat Yesaya 60 ayat 6. Saya nggak mencatatnya di sini, boleh silahkan diklik. Yesaya 60 ayat 6, dikatakan begini. Kalau Yesaya 60 ayat 1, bangkit dan bersinarlah, terang Tuhan sudah terbit atasmu. Lalu ayat 6-nya diceritakan begini, kenapa kita harus terang kita bercahaya di hadapan semua orang. Karena lihat, ada tanggung jawab yang besar yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Dikatakan begini, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda, silakan baca, dari Midian dan Eva. Mereka akan datang dari Seba membawa
emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Kemudian ayat 7. Silakan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepada siapa? Kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyamarakan rumah keagunganku. Jadi perhatikan, Tuhan mau mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang besar sebagai pengelola. Dan kalau kita bekerja sebagai manajer Bapak Ibu, semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu punya siapa? Punya yang pemilik perusahaan. Sepakat nggak dengan saya? Dan tugasnya saya sebagai pengelola adalah mengembalikan itu kepada siapa? Perhatikan. Dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Akan banyak Tuhan percayakan. Tapi apakah kamu adalah anak yang dapat dipercaya untuk mengelola semuanya itu? Semua kita mau dipercayakan sesuatu yang besar Bapak Ibu. Tapi tahukah kamu, Kejadian 12 ayat 2, waktu Tuhan memberkati Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, dan kamu akan menjadi apa? Come on. Berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saya diberkati supaya saya menjadi pengelola berkat bagi bangsa-bangsa. Cuman seringkali kita berpikir apa yang kita punya, anak ini punya saya, makanya kita kelola dengan cara kita. Dan pada waktu kita kelola dengan cara kita, makanya berantakan. Waktu kita pikir pernikahan itu adalah milik kita, kita gunakan cara kita, makanya pernikahanmu berantakan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Tuhan dan harus dikelola dengan cara Tuhan. Kalau tidak, kalau mismanage, kamu akan merusak semua yang Tuhan percayakan. Bagaimana mungkin kamu dipercayakan hal yang besar? Tuhan cari pengelola Bapak Ibu, bukan pemilik. Dan karena Tuhan mau mempercayakan satu proyek yang besar, supaya nama Tuhan dikenal oleh semua orang, supaya Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Saya selalu ceritakan kepada setiap kita, masuk surga itu gratis, modalnya cuman percaya saja, asal percaya saja. Efesus 2 ayat 9. Itu bukan karena perbuatan baik kita, asal percaya saja kamu diselamatkan. Asal percaya saja, kamu diselamatkan. Masuk surga gratis, tetapi memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, itu butuh biaya yang besar. Untuk mengumpulkan orang bersama-sama, supaya bisa dengerin firman Tuhan sama-sama, butuh biaya yang besar. Ya, tapi sering kali kita berperilaku sebagai pemilik. Kita bukan hamba yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat 15. Ini sifatnya seorang pengelola. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden. Taman Eden itu bukan di surga. Bapak Ibu bukan sedang mendengarkan cerita agama lain. Taman Eden itu ada di bumi, di Irak, Iran sana. Karena di sana diceritakan ada sungai Tigris, Efrat, Pison, Gihon, dan semua sungai-sungai itu ada di Mesopotamia sana. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden, untuk ngapain? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan kasih 2 perintah. Nah, ini sifatnya seorang manajer Bapak Ibu. Ini sifatnya seorang pengelola. Dipelihara Taman Eden itu, dirawat Taman Eden itu. Kemudian yang kedua diusahakan
Dalam bahasa Inggris dibilang to cultivate, dikembangkan. Jadi semua yang dipercayakan kepada kita harus kita kembangkan. Kalau kita kembangkan, kita kembalikan kepada siapa? Pemilik. Bapak Ibu kalau punya perusahaan, mengangkat seorang manajer, tujuannya cuma satu, mengelola yang dipercayakan supaya bertambah menjadi lebih banyak, lebih besar. Cuman itu. Dan semuanya dikembalikan kepada pemilik. Coba deh kita buat simple question bagi diri kita sendiri. Bahkan nafas yang kita punya, hidup yang kita punya, bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Supaya setiap kali kamu bernafas, kamu mengingat kata firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Setiap hembusan nafasku, dikatakan pemazmur, itu menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan memberi, ini prinsip yang pertama. Dia memberi kelimpahan kepada orang yang dapat dipercaya. Dengarkan baik-baik, semua kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Sepakat dengan saya? Penebusan darah Kristus di kayu salib menguduskan kita, sehingga kita layak untuk menjadi anak-anak Allah. Roma 8 menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kalau saya punya anak 5 Bapak Ibu, 5-5-nya saya kasihi. Nggak akan ada yang berlebih kasih sayang. Yang satu dari yang lain kalau 5-5-nya. Tapi akan ada anak yang lebih dipercaya. Sepakat nggak dengan saya? Kalau saya pergi keluar kota, saya mau pergi keluar kota, saya akan pergi seminggu, saya ada duit 10 juta. Saya mau mempercayakan 10 juta ini supaya kamu mengelola rumah ini, makanan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saya berikan otomatis kepada yang lebih besar nggak? Anak nomor 1? Enggak. Saya otomatis kasih ke anak yang paling kecil nggak? Karena anak paling kecil biasanya dizolimi di rumah. Enggak. Saya kasih sama anak yang paling dapat dipercaya. Ya. Kalau untuk makan, untuk minum, kata firman Tuhan, kamu jangan takut, burung di udara aku pelihara. Bunga bakung di taman aku dress up, kata firman Tuhan. Aku dandani, terlebih kamu. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mati untuk burung di udara. Sepakat nggak dengan saya? Tuhan Yesus tidak mati untuk bunga bakung di taman. Tuhan Yesus itu mati, 1 Petrus 1 ayat 18. Mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Kamu seberharga Kristus. Kamu berharga. Kalau yang untuk ini saja Tuhan pelihara, apalagi Bapak Ibu. Tapi untuk menerima kelimpahan, kamu butuh iman. Bagaimana caranya? Kamu harus mau mengelola yang Tuhan percayakan kepada engkau. Pakai iman. Bagaimana caranya? 2 Korintus 9 ayat 10 firman Tuhan. Tuhan kasih benih dan roti untuk kau makan. Jadi dalam setiap kali kamu menerima sesuatu, di situ ada benih. Kalau saya makan mangga, Bapak Ibu, saya cuma makan 1 buah mangga. Ada yang di sini yang makan mangganya semangga-mangganya? Ada di sini? Wah, saya nggak boleh menyisakan sedikit pun. Ini adalah kasih Tuhan. Sebiji-bijinya disikat. Ada? Ada? Nggak ada orang yang seperti itu. Dia makan dagingnya, dia taruh, dia buang bijinya, benar? Dalam 1 biji buah mangga, ada berapa mangga Bapak Ibu? Kalau saya tanam, ada berapa mangga yang akan muncul? Ada ribuan mangga. Itu iman. Kalau kamu percaya, katanya, taburkan benihnya, kamu akan melihat kelimpahannya. Jadi kelimpahannya ada di mana? Ada di kamu. Jadi kenapa tidak menerima kelimpahannya? Karena tidak percaya, sesimpel itu. Sepakat nggak dengan saya? Karena saya nggak percaya. Bapak Ibu, kita bisa datang ke gereja ini dengan kendaraan yang fancy. Kita punya sepatu 5 juta, kita punya jam tangan 10 juta. And then, ketika kita mau mengembalikannya kepada Tuhan,
kita nggak percaya. Karena kita nggak percaya janji firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 10. Kita nggak percaya 2 Korintus 8 ayat 9 bahwa dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kita percaya apa kata dunia. Kalau di depan mata kayaknya nggak bisa, saya harus kasihin dari kasih ini. Saya kasih 1/10 dari apa yang saya berikan. Saya nggak bisa. Saya kayaknya nggak sanggup, saya akan begini, saya akan begini. Hei, karena kamu berusaha memelihara hidupmu sendiri. Bukankah Tuhan lebih baik memelihara hidupmu? Banyak orang yang berkata, ngapain kita kasih persepuluhan? 1/10 itu hukum Taurat. Hanya karena kamu tidak baca hukum Taurat, 1/10 menjadi hukum Taurat. Tidak. Persepuluhan itu diberikan 430 tahun sebelum hukum Taurat muncul. Jadi tidak ada hukum yang mengajarkan tentang persepuluhan, Bapak Ibu. Pertama kali dengar baik-baik tentang 1/10. 1/10 itu diberikan oleh Abraham. Tidak ada yang paksa, tidak ada yang tulis. Alkitab belum ada yang tulis. Oke? Alkitab itu Bapak Ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang tulis itu adalah Musa. Supaya Bapak Ibu nggak denger cerita di TikTok atau Instagram yang cepat-cepat itu 1,5 menit, lalu kita percaya itu hukum Taurat. Persepuluhan itu dilakukan 430 tahun sebelum hukum Taurat. Bukan karena disuruh, tetapi sebagai ucapan syukur. Tapi ini faktanya. Pemberian terkecil pertama kali yang diberikan manusia adalah 1/10. Siapa yang memberikannya? Abraham. Itu adalah pemberian terkecil. Dicatat di Alkitab. Manusia yang pertama kali memberi adalah Kain. Kain memberi setengah dari hartanya. Come on. Sepakat dengan saya? Setiap kali dia panen 2 kilo, dia kasih 1 kilo. Pemberian yang kedua diberikan oleh adiknya Habel. Habel memberikan yang sulung dari kambing dombanya. Kalau kambing domba lahir 3, lahir 4, dia beri berarti 1/3, 1/4. Sepakat dengan saya? Manusia yang berikutnya yang memberi dicatat adalah Abraham ketika dia mengalahkan Kedorlaomer, lalu bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Karena dia adalah, Melkisedek itu dikatakan yang awal dan yang akhir, tidak berbapa dan tidak beribu. Dia adalah the king of Shalem, raja damai. Siapa itu? Dia adalah Alfa dan Omega. Kitab Wahyu katakan siapa itu? Yesus. Melkisedek adalah Yesus sendiri. Dia bawa offering. Berapa banyak dia bawa? 1/10. Itu adalah persembahan tersedikit yang pernah dicatat di Alkitab. Makanya Alkitab tulis, kalau kamu setia dengan yang, berapa itu yang kecil? Come on. Berapa itu yang kecil? Ya. Tapi ketika dia setia, lihat end up-nya. Dia mempersembahkan siapa? Terakhirnya dia mempersembahkan siapa? Ishak, anaknya. Ketika Tuhan bilang persembahkan Ishak, yang sudah dia nanti Ishak itu lahir umur 100 tahun Bapak Ibu. Lahir bukan di masa tua, di masa, kalau tua itu ada akil balik, ini udah tua akil balik. Jadi tuanya akil balik Bapak Ibu. Lahir Ishak, tiba-tiba Tuhan bilang begini, persembahkan. Kenapa dia bisa mempersembahkan Ishak? Karena dia sudah setia dengan yang kecil. Kita suka berdoa, Tuhan aku mau kasih hidupku. Tuhan aku mau kasih semua yang aku miliki. Tuhan inilah hidupku. Come on. Yang kecil aja kita tidak mau kasih. Kenapa Abraham bisa memberikan Ishak? Karena dia setia dengan 1/10. Ini fakta tentang pemberian Bapak Ibu. Kamu gak memberi, kasih Tuhan gak berubah sama kamu. Gak ada berubah kasih Tuhan. Tuhan tetap sayang sama kamu. Gak akan mempengaruhi keselamatanmu masuk surga atau masuk neraka. Tidak mempengaruhi. Tetapi kamu tidak bisa dipercaya. Karena Tuhan sedang mempercayakan sesuatu yang besar untuk pekerjaan Tuhan.
Matius 25 ayat 20 sampai 21. Cerita ini tentang seorang tuan yang akan pergi lalu mempercayakan talentanya atau uangnya kepada 3 orang hamba. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Dia mengusahakan, lihat ini kerjanya seorang manajer. Dia membawa 5 talenta itu, katanya, Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat sudah bertambah berapa? Labanya berapa? Come on, berapa? 5. Jadi sekarang berapa? 10. Lalu apa kata Tuhan? Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Benar? Aku akan memberikan kepadamu. Kenapa dia diberikan tanggung jawab? Karena dia dapat dipercaya dengan yang kecil. Berapa itu yang kecil? 1/10. Pernah gak sih kebayang 1/10 itu seberapa banyak? Atau balik saja. Kebayang gak sih 1/10 itu berapa banyak buat kita? Berapa banyak buat kita? 9/10. Kecuali dikatakan begini, kamu balikan ke saya 9/10, kita sama-sama protes sama Tuhan. Kita akan sama-sama mengadakan unjuk rasa ke surga. Tuhan cuman bilang, kalau kamu percaya, di dalam setiap upah yang kamu dapatkan, ada roti bisa kamu makan, tapi ada benih yang kamu tabur. Supaya benih yang kamu tabur, itu yang aku lipat gandakan. Oke, kita buka ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 10, bisa tolong? Maaf, ini di luar rencana. 2 Korintus 9 ayat 10. Silakan. Seringkali kita mendengar bahwa Tuhan tuh tidak melipat gandakan. Emang Tuhan itu bang apa? Kalau kita datang dia lipat gandakan apa yang kita beri. Bukan karena kamu gak pernah baca, jadi ayat itu gak ada. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk, jadi kalau Bapak Ibu punya uang 10 juta, di situ ada roti untuk kau makan. Sepakat dengan saya? Dan ada benih untuk kau tabur. Dan ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi ada benihnya dan benar gak Tuhan melipat gandakan? Benar gak Tuhan melipat gandakan? Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tahukah Bapak Ibu, setiap kali kamu membawa ucapan syukurmu kepada Tuhan, tumbuh buah-buah kebenaran kita Bapak Ibu. Kamu semakin generous, kamu menjadi semakin sabar, kamu semakin percaya, ya karena setiap kali dalam pemberianmu, tumbuh buah-buah kebenaran. Jadi jangan berkata bahwa setiap pemberian yang kita lakukan tidak berbicara tentang karakter kita. Silakan kembali. Lalu kepada yang 2 talenta. Katanya Tuhan 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku memperoleh laba 2 talenta. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu ada yang dapat 1 talenta. Tahu artinya kenapa 1 talenta? Kecil, benar ya? Tapi sama yang kecil ini pun dia gak bertanggung jawab. Datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu, sama-sama baca dan berkata. Sama-sama, 1, 2, 3, Tuhan, masalahnya bukan tuannya, masalahnya adalah pikirannya. Cuman punya 1, kalau nanti saya jalankan, kalau semuanya hilang, saya dapat apa? Tuhan ini memang Tuhan yang jahat, kenapa orang lain dikasih 5? Kenapa orang lain diberkati ini? Saya tidak. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Lihat. Lalu apa yang terjadi sama orang ini? Sebab itu, kata firman Tuhan, tuannya bilang begini, ambillah daripadanya, berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga padanya, yang juga ada padanya akan diambil.
Lihat Bapak Ibu, kalau kita nggak percaya sama janji Tuhan, kamu bukan tidak menerima kelimpahan, tetapi apa yang ada padamu justru semakin lama semakin habis. Kok saya beribadah, kok saya datang, kok saya percaya, tapi kok bukan malah diberkati, kok malah habis. Karena kamu tidak percaya apa kata Tuhan. Perhatikan kata, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan mempunyai apa? Masih ingat tadi? Mempunyai apa? Iman. Setiap kali kamu punya, setiap kali kamu percaya. Bapak Ibu, setiap kali saya percaya, amin. Aku diberkati, aku diberikan kelimpahan. Lihat, saya percaya janji Tuhan, itu sebabnya saya nabur. Kenapa saya tidak nabur? Simple, karena saya nggak percaya. Dan konsekuensinya bukan saya hanya kehilangan kelimpahan, tapi saya tidak dipercayakan apa-apa. Dan semua yang ada sama saya justru diberikan kepada orang lain. Itu hukumnya. Coba deh bilang sama kanan kirinya. Apa kata firman Tuhan? Kamu adalah hamba, kamu adalah anak yang dapat dipercaya. Jadi anak yang dapat dipercaya. Ayo coba katakan sama kanan kirinya. Kamu jadi yang dapat dipercaya. Pengelola yang dapat dipercaya. Ayo dong. Dapat dipercaya. Makanya kita kadang-kadang gak menyadari, kok makin lama makin habis, makin lama makin habis. Karena kamu gak percaya. Lalu yang kedua, kamu bukan pengelola, kamu bukan, Tuhan mencari pengelola, bukan pemilik. Kamu bukan pemiliknya. Tapi saya mendapatkannya dengan bekerja keras. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan, janganlah kamu berkata bahwa oleh karena kekuatan tanganmu lah aku mendapatkan kekayaan. Emang yang kasih tangan siapa? Emang yang kasih waktu siapa? Emang yang kasih kesehatan siapa? Emang yang ngasih janji siapa? Lalu dengan semena-mena kita berkata, karena kekuatankulah. Tidak. Karena kekuatankulah, kata Tuhan. Kamu diberkati. Ada perumpamaan satu tentang ini. Ada seorang yang kaya mempunyai seorang bendahara. Ada seorang owner punya seorang bendahara. Dan bendaharanya ini dikatakan, disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan uang miliknya. Uang punya si owner. Jadi bendahara ini bersikap seperti seorang pemilik. Dia pakai uangnya sesuka hatinya. Dia habiskan sesuka hatinya. Dia pakai dengan caranya sendiri. Ini bendahara memang bendahara yang tidak baik. Lalu dikatakan begini, lalu yang memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dan bendahara itu di dalam hatinya berkata, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila nanti aku dipecat, katanya dari jabatanku bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Nah, dia mulai berubah Bapak Ibu. Perhatikan apa yang berubah. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada mereka, berapakah hutangmu kepada tuanku? Yang pertama bilang 100 tempayan minyak. Lalu dia bilang gini, nih surat hutang. Aku tulis bukan 100, tetapi berapa? 50. Ini bendahara yang jujur gak sih? Kan sudah dari awal dikasih tahu, ini memang bendahara yang bejat Bapak Ibu. Ini yang bendahara yang tidak baik. Kemudian dia datangin lagi yang berikutnya. Ia berkata kepada yang kedua, berapa hutangmu kepada Tuhan? Kepada bosku. Dia bilang 100 pikul gandum. Lalu dia berkata, nah ini surat utangmu. Dikurangin 80 pikul gandum. Lucunya, tuannya datang dan berkata, lalu tuan itu, apa katanya? Apa katanya? Memuji. Apa yang dipuji? Perbuatan yang tidak jujur? Bukan.
namanya sih masih tetap hamba bendahara yang gak jujur. Tapi dia dipuji, Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Apa yang dia lakukan? Tadinya bendahara ini dikuasai oleh Mamon. Dia diperbudak oleh Mamon. Mamon di atas, dia di bawah. 1 Yohanes 2 kata firman Tuhan, kalau Mamon yang menjadi Tuhan, kita tuh hanya mengejar keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Which is semuanya itu adalah sumur yang gak ada batasnya Bapak Ibu. Saya tadi ceritakan, dulu kita mungkin mengenal keinginan mata kita. Kita pengen jalan-jalan ke Anyer. Anyer itu keren banget. Setelah kita mengenal Jawa Tengah itu keren banget. Kemudian kita pergi ke Bali. Bali itu heaven on earth. Lalu kita pergi kemana? Bojong Kenyot. Sampai sekarang saya nggak tahu sih itu di mana. Tapi enak memang disebut. Apalagi? Kita pergi ke Labuan Bajo, cantik banget. Waktu saya pergi ke misi ke Manokwari, kami lihat pantainya, aduh, keren banget. Dan yang lebih luar biasa, nggak ada manusia Bapak Ibu. Ini keren banget. Kemarin waktu kita pergi ke Waingapu, Sumba Barat, waktu kita ngelihat, astaga, Bali nggak ada apa-apanya. Sampai seperti itu. Tahu nggak bahwa semua keinginan mata ini nggak ada batasnya. Apa yang kamu punya? Kalau kamu punya satu, kamu pengen punya dua. Sudah punya dua, pengen yang lebih. Nggak ada batasnya. Sampai kita berkata apa? Cukup. Ketika Tuhan datang kepada perempuan di Sikar itu. Perempuan ini seorang perempuan yang tidak benar. Dia sudah menikah 5 kali. Dan saat ini dia sedang 7-Eleven dengan laki-laki lain. Lalu Tuhan bilang gini, kalau kau minum dari air ini terus, Tuhan sedang bilang gini, kalau kau terus cari laki-laki, puaskan dirimu, Tuhan bilang begini, itu seperti sumur yang gak ada batasnya. Kau puaskan dirimu dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, gak ada, itu semuanya gak ada dasarnya. Itu seperti sumur yang gak ada batasnya. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kau minum air yang daripadaku, kau gak akan pernah haus lagi. Lihat, dunia ini selalu menawarkan kepada kita, supaya kita hidup pakai cara dunia. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa berkata cukup. Kalau kamu bisa berkata cukup, maka kamu mulai menjadi berkat Bapak Ibu. Benar gak? Ya. Bendahara yang tidak jujur ini, yang tadinya dia menjadi budak dari Mamon, sekarang ngapain? Dia menggunakan Mamon untuk tujuannya. Dia pakai uang untuk tujuannya. Tadi dia diperbudak Mamon, Mamon di atas, sekarang Mamonnya di bawah. Dia pakai untuk tujuannya. Banyak anak-anak Tuhan diperbudak oleh Mamon. Tandanya apa? Yang mereka kejar cuma keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu sebabnya kamu gak pernah puas dengan hidup. Tapi kalau kamu, kata firman Tuhan, menggunakan Mamon di bawah, Mamonnya itu jadi alat, kamu menjadi bendahara yang cerdik. Kata firman Tuhan, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak Tuhan. Coba deh lihat anak-anak dunia. Mereka pakai uang untuk bersahabat dengan orang lain. Gue traktir lu ya, untuk dapatkan proyek. Gue bayarin ya. Mereka gunakan Mamon. Banyak anak-anak Tuhan, justru uang di atas mereka. Mereka cari segala sesuatu hanya untuk memuaskan mereka. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan, apa? Bukan dengan Mamon. Ikatlah persahabatan dengan, pakai uang untuk tujuan, kata Tuhan. Pakai uang untuk tujuan. Jangan kamu diperhamba dengan uang. Amin. Kamu menjadi pengelola
Kamu bukan pemilik. Yang ketiga, jadi pengelola yang setia. Seringkali anak-anak Tuhan mengerjakan sesuatu, punya sesuatu, oh saya mau ngasih deh sekali. Tapi kita nggak continue. Bagaimana mungkin kita menabur sekali, kita punya, ada di sini yang punya usaha, sekali dia menabur, usahanya langsung, boom, langsung menjadi besar. Ada yang seperti itu? Gak ada. Saya nggak melihat kelimpahan, saya nggak melihat janji Tuhan, karena kamu nggak setia. Jadi dong pengelola yang setia. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil. Apa itu tadi yang kecil? Apa itu yang kecil? Persepuluhan itu, sesimpel itu. Ia setia dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. So, listen to this, ayat 12. Jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain. Ingat, kita itu pengelola. Yang punya harta siapa? Yang punya harta siapa? Jikalau kamu nggak setia dengan hartanya Tuhan yang saat ini dipercayakan kepada kamu, bagaimana mungkin Dia yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Makanya kita nggak melihat kelimpahannya. Makanya kita berkata seolah-olah kok nggak ada ya Tuhan, kok nggak ada. Sudah disediakan. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Karena kamu nggak percaya saja. Kalau kamu percaya, kamu akan lepaskan benihnya. Kamu akan lepaskan pemberianmu. Kamu akan support untuk pekerjaan rumah Tuhan. Ya Bapak Ibu. Sekalipun ketika kita menabur, kita mencucurkan air mata. Kayaknya nih, kalau saya berikan nih, kayaknya nih, tapi saya ada kebutuhan ini. Saya mau pakai untuk bisnis ini, tapi saya lihat, ketika kita taburkan, kita bilang gini, tapi aku percaya Allahku lah yang akan mencukupkan aku. Filipi 4, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita menaburkannya, kita bilang, aku mau. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita mau digembalakan Tuhan. Kenapa kita kekurangan? Karena kita gak mau digembalakan saja kok. Kalau kamu mau, percayakan kepada yang menggembalakan. Bapak Ibu, sering kali saya berjalan sama Liam itu selalu pengen lari. Pengen lepas, pokoknya ketemu seperti ini, dia pengen jalan sendiri dan pengen lari. Dan saya tahu kalau dia berlari dengan kecepatan seperti itu, dia akan nabrak semuanya. Dia akan terjatuh, kira-kira seperti itu ya. Lalu saya selalu kasih tangan saya, sini nak, biar papi bantu. Artinya, percayakan sama saya gitu. Seringkali dia gak mau percaya sama saya. Setiap kali dia tidak percaya, sama-sama kita tahu. Akibatnya dia ngapain? Jatuh dan terantuk. Bukan berarti saya tidak sayang sama dia. Bukan berarti saya tidak ada di situ. Tapi hanya karena dia tidak percaya saja sama saya. Dia lebih memilih caranya sendiri. Bapak Ibu, hari ini buat ketetapan kepada dirimu. Apakah kamu dapat dipercaya atau tidak? Kalau kita dapat dipercaya, Tuhan akan mempercayakan yang jauh lebih besar kepada kita untuk kita kelola. Tuhan mau melihat kelimpahan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan tidak mau berkat ini justru menjadi kutuk sama kita. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang rekan yang minta izin pensiun dini. Ini di kota lain. Lalu dia diskusi sama saya, dia bilang, saya mau minta pensiun dini karena saya mau berbisnis. Lalu dia dapat uang pensiunnya sekitar sampai miliar lah begitu ya. Saya bilang gini, jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Karena berbahaya untuk kamu. Kenapa? Pertama, kamu bukan orang yang dapat dipercaya. Karena apa yang ada padamu, kamu habiskan.
Semua yang dikasih sama kamu, kamu habiskan. Selama ini kamu tidak setia sama yang kecil. Apalagi kalau datang yang besar. I guarantee you, semuanya akan habis. Dengan sikapmu, dengan caramu hidup saat ini, kamu sebaiknya jadi karyawan. Kamu jadi karyawan, karena semuanya ketakar. Lalu dia bilang, tapi saya dan istri dapat kesan dari Tuhan. Kesan-kesan begini nih, kesan dan pesan ini yang agak-agak bahaya nih. Saya harus quit dan mendapatkan pesangon, karena tawaran ini cuma sekali. Dia keluar, dia dapatkan pesangonnya. Dalam 2 bulan, sisa uangnya tinggal 240 juta. Kenapa ya, Pak Otto, kenapa ya seperti itu? Saya bilang, yang pertama, kamu gak pernah kasih saya, gak pernah traktir saya. Kamu tanya sama saya, kenapa bisa seperti itu? Kecuali kita makan sama-sama. Kecuali kita makan sama-sama, kita pesta sama-sama, poco-poco sama-sama. Lalu kau tanya, kenapa Bang Otto? Karena kita sikat. Lalu sekarang kau tanya saya, kenapa bisa seperti itu? Karena kamu gak dapat dipercaya saja. Bagaimana mungkin yang segini kamu tidak lakukan? Ketika yang besar datang, itu akan menghancurkan hidup. Kalau sebagai bapak, saya mau gak ngasih yang besar sama anak saya? Saya mau gak mempercayakan yang besar? Ya, tapi saya cari yang dapat dipercaya. Kalau tidak, itu akan menghancurkan hidupnya. Itu akan menghancurkan pernikahanmu. Itu akan menghancurkan anak-anakmu. Itu akan menghancurkan kesehatanmu. Itu sebabnya, sekalipun kamu saat ini mau setia dengan yang kecil, firman Tuhan katakan, ketika kamu datang mungkin memberinya, menabur dan mencucurkan air mata. Come on, ayat firman Tuhan yang bilang, kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Ditegasin lagi di ayat berikutnya, orang yang berjalan sekalipun kamu menangis sambil menabur benih. Tapi, firman Tuhan bilang apa? Ulang lagi, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Pasti. Kalau Tuhan bilang pasti, kenapa kita gak nabur? Hanya karena kita gak percaya saja. Bapak Ibu gak perlu bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak percaya. Gak usah. Gak percaya ya tandanya dengan, ya gak usah nabur. Sekalipun aku berjalan, maju, menangis sambil mencucurkan, menabur benih, pasti pulang, bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Amin. Coba bilang dong sama kanan kirinya yang pertama. Coba bilang sama yang pertama. Saya ulang, yang pertama. Ini maksudnya bukan ulang khotbahnya Bapak Ibu. Waktunya sudah habis. Ada yang tadi sudah pesan makanan di Fat Bubble, kayaknya sudah mau selesai 5 menit lagi, jadi mereka udah siapkan. Yang pertama konsepnya apa? Tuhan memberi kepada yang, coba bilang dong sama kanan kirinya, saya dapat dipercaya. Saya dapat dipercaya. Yang kedua, saya ini you are not the owner, you are the stewardship. Kamu itu pengelolanya, bukan pemilik. Jadi ini direkam ya. Tapi saya namanya ya. Ada seorang pengacara, Bapak Ibu pasti tahu. Lalu baru saya dapatkan kemarin. Dia berdiri di depan samping kliennya, top 5 orang terkaya di Indonesia. Lalu dia bilang ini, wah ini klien saya, ini bos saya katanya. Kalau menurut kalian siapa kami yang lebih kaya katanya? Lihat sepatu saya sama sepatu dia. Nggak ada apa-apanya ini katanya. Wah sepatu saya ini segini katanya. Lihat jasnya, jas saya Itali. Jasnya, sambil dia ngomongin orang yang sebelahnya saudara. Ini nggak ada. Padahal kekayaannya ribuan kali lebih banyak dari kekayaan saya. Hanya karena kau nggak tahu diri aja. Benar gak sih? Kau kerja sama orang ini. Dan kamu terlihat lebih kaya dari dia.
How can? Dan dengan bangganya di blow up ke semua orang. Seringkali kita berperilaku yang sama. Karena kita tidak sadar kita ini pengelola, bukan pemilik. Yang ketiga, apa? Kita itu pengelola yang setia. Jangan gampang quit, jangan gampang menyerah. Kamu pasti, ayat firman Tuhan ini bilang, kamu pasti pulang dengan sorak-sorai sekalipun menabur dengan mencucurkan dengan air mata. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Setiap kali khotbah soal keuangan, saya selalu melihat banyak mukjizat yang terjadi. Dan setelah ini pun kita akan melihat ada toko-toko yang banyak terbuka. Karena Tuhan mempercayakan kepada saudara janji-janjinya. Penggenapan janji-janjinya terjadi kepada saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Sambil kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari tutup mata saudara. Mari buat komitmen di dalam hatimu. Mari buat komitmen, aku anak yang dapat dipercaya. Stop lagi berdoa, Tuhan berkati aku. Mulai berkata, Tuhan, aku dapat dipercaya. Aku dapat dipercaya. Untuk sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Aku dapat dipercaya. Aku berdoa bagi setiap saudara yang mau menaruhkan komitmen ini dalam hatinya. Aku anak yang dapat dipercaya. Taruh tangan kanan di dadamu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang ke tempat ini, Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar. Janji Tuhan yang besar. Tapi kami mau berkata, kami adalah pengelolanya Tuhan. Kami adalah pengelola yang baik, yang dapat dipercaya. Kami tidak bersikap seperti seorang pemilik. Kami bersikap seperti seorang pengelola. Terima kasih Tuhan. Start dari hari ini. Kami mau berjalan setia sebagai hamba, sebagai anak yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami melihat penggenapan janji Tuhan. Ketika kami setia dengan yang kecil, maka Tuhan mempercayakan yang besar ke dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami melihat penggenapan ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang sakit pegang bagian tubuhmu, saya mau berdoa dari tempat ini. Aku menghardik semua sakit penyakit atas tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua area yang saat ini sedang dipegang oleh tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada tubuh, segala sakit penyakit pergi dari tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari kepalamu, pergi dari tanganmu, pergi dari lehermu, pergi dari bagian tubuhmu. Hai jantung, jadilah sehat. Hai paru-paru, hai ginjal, jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak normal di bagian tubuhmu. Semuanya kuat dan diperbaharui semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kaki yang lemah menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar penggenapan janji firman Tuhan terjadi di dalam hidupmu dan kamu melihat hari-hari yang dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita itu akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu, bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah benihmu, diberkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Saudaraku, kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita baca statement iman kita. Kami percaya, kami telah dikuduskan, kami telah dibenarkan,
Kami telah disucikan, kami percaya, kami dikasihi, diberkati berkelimpahan dan sehat. Kami adalah pemenang.